Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik kata si Bahlil ya, Bahlil menuju Bahlul. Ini Bahlil setuju pemilu satu putaran bisa hemat 30 triliun ya. Komika Mamat Al-Katiri ya, giliran bansos ditambah anggaran. Jadi kalau menurut Bahlil bahwa pemilu ini satu putaran menghemat 30 triliun dengan asumsi satu putaran ya, dengan asumsi orang bahwa ya tidak memilih Prabowo itu justru menghemat 450 triliun. Karena apa? Karena makan gratis itu membutuhkan 450 triliun ya, setiap bulannya dia mengeluarkan sebesar 1 triliun. Bayangkan ya, mau pilih mana? Silahkan, mau pilih satu putaran menghemat 30 triliun atau ya mereka tidak memilih Prabowo dengan menghemat 450 triliun. Ini kan logika-logika sederhananya kan seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang disampaikan Bahlil ini menurut saya pribadi ya, karena ini adalah pesta demokrasi begitu kan. Dalam artian bahwa kalau menghemat sana sini boleh-boleh aja. Tapi bukan berarti kita mengasumsikan bahwa ya harus menginginkan satu putaran dan sebagainya begitu kan. Kalau orang masyarakat berasumsi ya, ini pernyataan Bahlil ini begitu kan ya, sudah memperlihatkan bahwa dirinya itu adalah Bahlul begitu kan. Jadi inilah retorika yang sering diucapkan oleh si Bahlil begitu kan ya, dan bahkan ini menjadi trending begitu di X begitu kan. Artinya kalau menurut saya pribadi ya sah saja aja begitu, mau satu putaran kayak mau dua putaran dan sebagainya begitu kan. Tapi kalau masyarakat menginginkan dua putaran, mengapa tidak begitu kan ya. Jadi kalau ingin menghemat 30 triliun ya mending satu putaran kata Bahlil ya. Tapi kalau asumsi orang ya daripada hanya menghemat 30 triliun mending ya menghemat 450 triliun ya, di situ dengan tidak memilih Prabowo. Ini seolah-olah Bahlil sudah kena tamparan keras mereka begitu kan ya, kena tampol dari netizen di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini kan sudah cerdas, pernyataan-pernyataan si Bahlil sering ya mereka blunder begitu kan ya. Mereka selalu menjunjung tinggi Pak Prabowo, menjunjung tinggi Pak Jokowi dan sebagainya begitu kan. Tapi orang-orang si Bahlil itu kan kelihatan banget ya mereka itu siapa begitu. Dalam artian ya apakah ini hanya nebeng-nebeng panah negara, tidak ingin turun dan sebagainya begitu kan. Itu kan asumsi orang di situ begitu. Sehingga banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada selama ini. Ini gimana sih menteri ini begitu kan ya, sibuk sana sini, copras-capres sana sini, tapi ya kelakuan-kelakuan mereka sebagai seorang menteri, kenapa mereka tidak mundur dan sebagainya ya. Bahkan keliling kemana-mana aja mereka begitu. Jadi selama ini perkataan si Bahlil kalau menurut saya pribadi dengan asumsi seperti itu, saya rasa ada kecenderungan si Bahlil ini ya mulai agak panik, mulai agak ketakutan mereka begitu kan ya. Bahkan komentar-komentar netizen mengatakan begini, Bahlil ya kalau Bahlil mengatakan satu putaran bisa menghemat 30 triliun, mending ya tidak memilih Prabowo dengan menghemat 450 triliun. Ini gimana begitu kan? Saya sudah ditipu 11.000 triliun di kantongnya. Itu komentar-komentar dari netizen di situ. Banyak sekali pro dan kontra ya. Tapi pada kenyataannya begitu kan, Bahlil mengatakan, wah ini kalau satu putaran gimana coba bayangkan. Logikanya gimana bayangkan. Jadi kalau seumpama Bahlil mengatakan tidak menghemat 30 triliun dan menang satu putaran, pada kenyataannya kampanye-kampanye Prabowo Gibran ini gimana? Lembaga-lembaga survei apakah percaya terhadap lembaga-lembaga survei begitu kan? Bayangkan 2019 Prabowo kurang apa coba? Lembaga-lembaga survei itu wah luar biasa memenangkan Prabowo di situ begitu. Tapi pada kenyataannya keok mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Masyarakat itu tidak bisa dibenturkan dengan hal ini. Sesuai dengan hati nurani masing-masing begitu kan ya. Mau berspekulasi apapun begitu kan ya. Prabowo menang satu putaran kayak menang ini dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat tidak menginginkan itu ya tidak mungkin di situ begitu kan ya. Bahkan dimulai dari narasi yang cukup satu putaran untuk menghemat anggaran. Besok-besok akan ada lagi ya suara sumbang ya. Nggak usah lagi diadakan pemilu agar bisa lebih menghemat anggaran. Akhirnya negara berubah jadi negara kerajaan.
Jadi saya kira masih banyak ya yang kemudian dilontarkan si Bahlil ini, justru menurut saya pribadi blunder ya. Karena apa? Karena masyarakat hari ini sudah cerdas melihat apa namanya pemilu ini, siapa yang harus kita pilih dan sebagainya begitu kan. Tapi kalau pernyataan Bahlil yang mending satu putaran bisa menghemat 30 triliun, ya mending tidak memilih Prabowo yang menghemat 450 triliun. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Ini asumsi orang banyak ya, muncul spekulasi hal seperti itu. Tapi saya rasa wah ini gimana, bayangkan begitu kan ya. Dalam hal ini bisa saja apa yang disampaikan Bahlil ini ya blunder berat ya kepada Prabowo di situ begitu. Bahkan Bahlil ya setuju pemilu satu putaran bisa menghemat 30 triliun. Komeka Maman Al-Katiri ya giliran bansos ditambah anggaran. Bahkan ya dari Menteri Investasi si Bahlil ini yang kata netizen ya si Bahlul ya katanya menyebutkan bisa menang bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa satu putaran itu bisa menghemat 30 triliun ya, tapi pada kenyataannya masyarakat yang menilai, bukan si Bahlil, bukan siapapun begitu kan. Kalau Bahlil ingin mengajak mendukung Prabowo di situ begitu, dan pada kenyataannya mereka blunder ya, katanya lebih efisien anggarannya 30 triliun begitu kan, ya mending gak usah pilih Prabowo, bisa menghemat 450 triliun, lebih banyak mana coba bayangkan. Secara logikanya kan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Si Bahlil ini menilai bahwa penyelenggara pemilu itu lebih cepat katanya begitu kan ya, lebih cepat lebih baik katanya begitu. Jadi iya, tapi pada kenyataannya masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih, bukan si Bahlil doang di situ begitu kan ya. Bayangkan giliran bansos ditambah, sudah naiknya luar biasa di situ begitu kan ya. Kenapa naiknya di musim-musim pemilu kok tidak sebelum-sebelumnya? Kenapa tidak sebelum Pilpres kok tidak dirapel dan sebagainya? Itu masih banyak muncul spekulasi hal seperti itu. Maka apa yang saya katakan tadi bahwa asumsi orang itu kan berbeda-beda di situ begitu kan, sehingga orang banyak memilih secara rasionalitas begitu. Jadi kalau semuanya ikut si Bahlil, saya kira agak jauh mereka begitu kan, karena pada kenyataannya adalah bahwa pernyataan si Bahlil ya itu aja mereka begitu kan ya, menjunjung tinggi ini, menjunjung ini dan itu begitu kan. Saya kira agak jauh mereka, karena pada kenyataannya adalah masyarakat yang bisa menilai. Lembaga survei itu kan hanya bersifat sementara. Mereka sebagai tolak ukur kita itu kan bukan lembaga survei sebenarnya. Tolak ukur kita itu bagaimana ya optimisme di lapangan. Optimisme yang ada di lapangan di situ yang menjadi cikal bakal. Kalau lapangannya yang memang kenyataannya sepi, gimana bisa menang satu putaran? Coba bayangkan ya. Jadi saya masih teringat 2019, Prabowo menang katanya begitu kan ya. Lembaga-lembaga survei di situ sudah merilis sana sini. Pada hakikatnya kalah begitu kan. Di Jawa Timur dan di Jawa Tengah saja kekalahan mereka 10 juta begitu. Artinya masih kekalahan yang sangat fatal di situ begitu kan. Nah, itulah ya kalau jadi orang-orang jadi penjilat itu ya semua berbagai apapun dilakukan begitu kan ya. Tapi siapapun di situ begitu, karena mereka punya kepentingan besar begitu kan. Lantas orang-orang yang punya kepentingan besar itu justru kalau menurut saya pribadi ada sesuatu yang aneh mereka begitu kan ya. Biasanya ya kita lihat saja orang-orang pengusaha sekarang ini kalau terjebak pada dunia itu ya bukan tidak mungkin harus berlari sana sini begitu kan. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya Prabowo kalau jadi presiden misalnya, bukan mereka aman begitu kan. Bukan mereka dilindungi, justru malah diserahkan, akan lebih mudah untuk menyerahkan di situ begitu ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.